Halo sobat semua, selamat datang di channel Wahana Investasi. Sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang beragam jenis investasi. Sebagaimana diketahui, ada banyak sekali jenis investasi. Tetapi pada video ini hanya akan dibahas jenis-jenis investasi yang paling umum di Indonesia. Biar nggak membingungkan ya. Investor yang bijak pasti tahu untuk tidak secara serampangan menempatkan semua telurnya ke dalam satu keranjang. Sebaliknya, mereka memahami tipe-tipe investasi dan menggunakan pengetahuan dari masing-masing untuk menghasilkan uang dengan cara yang berbeda-beda. Jadi, kuncinya adalah pahami dulu sebelum terjun ke medan perang. Perlu sobat ketahui bahwa setiap tipe investasi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kalau ditanya mana yang terbaik, semuanya tentu bergantung pada toleransi risiko, tingkat pemahaman, jangka waktu, dan alasan untuk berinvestasi. Yuk kita mulai pembahasannya. Beberapa jenis investasi yang umum di Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut. Nomor 1, saham. Saham adalah kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Ketika sobat berinvestasi pada saham, artinya sobat turut andil memiliki perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri, ada banyak perusahaan yang bisa kita beli sahamnya, yaitu perusahaan yang sudah go public dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Misalnya BCA, BRI, Indofood, Unilever, Astra, Telkom, GoTo, Kalbe Farma, dan lain-lain. Ada dua keuntungan yang bisa sobat harapkan dari pembelian saham, yaitu dari kenaikan harga dan dari dividen. Yang kedua adalah obligasi. Negara atau perusahaan biasanya membutuhkan uang untuk mendanai operasinya. Selain menerbitkan saham baru, mereka bisa juga mengeluarkan obligasi. Obligasi adalah surat utang yang bisa diterbitkan oleh perusahaan ataupun negara. Imbal hasil yang bisa sobat harapkan dari pembelian obligasi adalah bunga dari surat utang tersebut, yang di dunia keuangan disebut kupon. Biasanya, kupon obligasi dibayarkan setiap tahun, dan besarnya berbeda-beda antar perusahaan. Yang ketiga, reksadana. Kalau sobat tidak mau pusing-pusing untuk memilih saham sendiri saking banyaknya, sobat bisa juga loh membeli produk yang disebut reksadana. Reksadana adalah wahana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh badan hukum yang disebut manajer investasi. Merekalah yang akan sibuk mendiversifikasi uang yang kita tanamkan. Tapi ada fee yang harus kita bayarkan terhadap jasa ini ya. Oh iya, reksadana ini ada banyak jenisnya, seperti reksadana saham, artinya sebagian besar dana kita diinvestasikan ke saham. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan lain-lain. Yang penting harus disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Saya pun kebetulan memulai investasi di reksadana ini ya. Dulu saya banding-bandingkan kinerja dari sejumlah manajer investasi, dan saya pilih yang paling oke menurut saya. Dan saran saya, sobat segera membuka reksadana sebagai tabungan wajib. Sobat bisa menyisihkan beberapa ratus ribu untuk ditabung di sini, dan usahakan rutin ya. Sobat tinggal googling aja manajer investasi terbaik di Indonesia, maka di sana akan ditemukan. Jenis investasi yang keempat adalah cryptocurrency. Ini adalah investasi yang belakangan menjadi tren di seluruh dunia karena dapat menghasilkan uang hingga ribuan persen dalam waktu relatif pendek. Tapi ingat aturan dasarnya ya, high risk, high return. Yang bangkrut akibat kripto juga banyak. Bisa untung ribuan persen, tapi bisa juga uangnya amblas.
Apalagi investasi di kripto ini sangat sulit bagi pemula. Karena istilah-istilah di kripto ini berbeda dengan istilah-istilah investasi pada umumnya. Misalnya ada istilah blockchain, altcoin, decentralized, staking, public key, hodl, FUD, whale, cloud mining, hash power, rug pull, dan masih banyak lagi. Istilah-istilah ini nggak ada di dunia investasi konvensional. Jadi perlu pemahaman yang ekstra. Intinya jangan ikut-ikutan ya. Kuncinya pahami dulu, kalau perlu sampai ngelotok baru terjun. Nanti juga akan saya buatkan konten khusus tentang kripto ini ya. Jenis investasi yang kelima adalah properti. Investasi yang masuk golongan ini misalnya tanah, real estate, gedung, rumah, penyewaan, dan lain-lain. Investasi ini paling mudah dipahami karena bentuk fisiknya terlihat. Berbeda dengan mode investasi lainnya. Tapi investasi pada properti ini juga memiliki risiko ya. Contohnya kalau harga properti terjun bebas, maka sulit untuk menjualnya sehingga uang kita mandek di sini. Selain itu, menjual aset properti juga tidak semudah dan secepat aset lain. Perlu waktu dan proses yang tidak sebentar. Investasi yang keenam adalah emas. Sudah sejak lama emas menjadi salah satu instrumen investasi karena sifatnya yang langka. Dalam jangka panjang, harga emas cenderung naik, tapi tidak sebesar aset lain seperti saham. Dan secara umum, kenaikannya mengikuti inflasi, sehingga emas lebih tepat disebut sebagai lindung nilai atau hedging, dan juga karena nilainya yang tidak pernah menjadi nol. Kelebihan lainnya adalah emas mudah diuangkan. Nilai emas juga paling tahan terhadap resesi. Sementara kelemahan utama emas adalah nilai spread yang tinggi, risiko hilang, dan kenaikan harga yang relatif kecil. Sobat semua, masing-masing dari jenis instrumen investasi tersebut akan saya buatkan video sendiri-sendiri ya, terutama saham, reksadana, dan kripto. Dan sebagaimana telah saya bahas di video sebelumnya, langkah terbaik bagi investor pintar adalah wajib melakukan diversifikasi portofolio. Sesuaikan dengan profil risiko sobat masing-masing ya. Jika profil risikonya agresif, maka porsi saham atau kripto bisa diperbesar. Jika profilnya moderat, porsi yang tepat adalah 50-50. Dan jika berprofil konservatif, maka perbanyak porsi investasi berpendapatan tetap seperti obligasi. Pada video berikutnya akan dibahas tentang profil risiko investasi ini. Jadi tetap pantengin channel ini ya sobat. Terima kasih dan salam sukses.